Ini ada dua pensil, yang di dalam pensil ada apanya, Bu? Di dalam pensil ada karbon. Karbon ini nanti akan menghantarkan arus listrik yang kita ambil dari 12 volt aki ini. Terus nanti di sini ada air yang kita kasih garam. Nah, nanti apa reaksinya antara air, garam, dan aliran listrik? Kita tunggu pada percobaan berikutnya. Yuk, Imamen. Kita kasih air. Garamnya kita kasih air. Kita aduk. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi garamnya. Kita siapkan ini pensil. Ya, di dalam pensil kan ada karbon. Karbon ini kita ikat kabel. Nah, ini. Terus nanti kita masukkan sini. Ya, kita masukkan. Oke. Jadi penampakannya begini, guys ya. Penampakannya begini. Oke, kita siapkan aki 12 volt ya. Aki ini fungsinya untuk menghantarkan listrik AC DC tegangannya ke sini. Nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Nanti apa reaksinya? Saya sambungkan ke sini. Percobaan elektrolisis menggunakan garam. Video ini menunjukkan percobaan elektrolisis menggunakan garam. Dalam percobaan ini, arus listrik dialirkan melalui larutan garam, NaCl, untuk menghasilkan hidrogen dan klorin. Alat dan bahan, baterai 9V, kabel listrik, 2 elektroda, karbon, bejana kaca, larutan garam, NaCl, tabung reaksi, air. Langkah-langkah: 1. Siapkan larutan garam dalam bejana kaca. 2. Hubungkan elektroda ke baterai 9V. 3. Celupkan elektroda ke dalam larutan garam. 4. Amati gelembung yang terbentuk di sekitar elektroda. Hasil: gelembung hidrogen terbentuk di sekitar katoda, elektroda negatif. Gelembung klorin terbentuk di sekitar anoda, elektroda positif. Penjelasan: arus listrik memisahkan ion-ion dalam larutan garam. Di anoda, ion klorida bereaksi dengan air untuk menghasilkan klorin dan oksigen. Reaksi kimia: katoda 2Na++, 2H2OH, 2+2NaOH. Anoda 2ClL+2E. Kesimpulan: percobaan ini menunjukkan bahwa elektrolisis dapat digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dari senyawa. Dalam percobaan ini, unsur hidrogen dan klorin dipisahkan dari senyawa garam, NaCl. Itu ada salah satu zat bahan bakarnya itu natrium. Kemudian klorid itu biasanya kita jumpai di kolam renang untuk memurnikan air. Jadi sebenarnya kalau ini disuling lagi, hasil dari penguapan ini membentuk klorid itu nanti bisa berwujud zat yang lain lagi, dan itu biasanya digunakan sebagai pembunuh kuman di kolam renang. Fungsi percobaan elektrolisis menggunakan garam dalam kehidupan nyata. Percobaan elektrolisis menggunakan garam memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan nyata, di antaranya: 1. Produksi hidrogen. Hidrogen yang dihasilkan dari elektrolisis air garam dapat digunakan sebagai bahan bakar bersih untuk kendaraan bermotor, sel bahan bakar, dan aplikasi industri lainnya. Hidrogen juga dapat digunakan untuk menghasilkan amonia, yang merupakan bahan baku pupuk. 2. Produksi klorin. Klorin yang dihasilkan dari elektrolisis air garam digunakan sebagai disinfektan untuk air minum dan kolam renang. Klorin juga digunakan dalam industri untuk memproduksi plastik, tekstil, dan bahan kimia lainnya. 3. Pembuatan logam. Elektrolisis digunakan untuk memurnikan logam dari bijinya. Contohnya, elektrolisis digunakan untuk memproduksi aluminium, tembaga, dan seng. 4. Pelapisan logam. Elektrolisis digunakan untuk melapisi logam dengan logam lain untuk meningkatkan ketahanan korosi dan estetika. Contohnya, kromium digunakan untuk melapisi baja, dan nikel digunakan untuk melapisi besi.
5. Baterai. Elektrolisis digunakan dalam proses pembuatan baterai. Contohnya, elektrolisis digunakan untuk memproduksi elektroda baterai lithium-ion. Percobaan elektrolisis menggunakan garam adalah cara yang mudah dan murah untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar elektrolisis. Oke guys, jadi ini kan ada reaksi ya, itu memisahkan antara Na dan Cl. Sebenarnya fungsinya natrium itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah untuk salah satu zat pembuatan sabun, kemudian membersihkan luka dan sebagainya. Kalau di PMR itu ada juga fungsinya. Kita tanya pada Pak Kris langsung. Tanya Pak Kris. Apakah memang benar di dalam kandungan garam itu bisa untuk membersihkan luka? Bisa, karena garam itu kan terdiri dari unsur natrium dan klorida. Natrium, ada unsur Na atau natrium itulah yang berfungsi untuk membersihkan luka. Sehingga orang-orang tua dulu itu kalau kita kena luka itu sebelum diobati itu harus Disterilkan. direndam di dalam air hangat dengan dikasih garam karena mengandung natrium tadi supaya tidak infeksi gitu. Kalau sebelum adanya alkohol, adanya repanol gitu. Jadi kalau di rumah adanya cuma garam ya kita rendam dengan air garam. Terima kasih. Jadi memang banyak sekali fungsinya. Hubungannya sama biologi. Ya, apa? Kalau orang tua dulu juga kalau luka sedikit itu dikasih air ludah. Air ludah itu kan asin. Mengandung Itu mau percaya nggak percaya itu ternyata luka juga bisa sembuh. karena mungkin mengandung garam.